Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tuzakkira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbih. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 7 Madrasah Sanawiyah MTS Nurul Falah, salam sehat, tetap semangat di pelajaran kita yang masih dalam pelajaran jarak jauh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, di pelajaran seni budaya kali ini tentunya kita akan lanjutkan pembahasan kita. Nah, pembahasan kita kali ini adalah di halaman 24. Tema kita bermain musik ensemble. Jadi memainkan musik ensemble. Nah, kita bahas. Nah, alat musik dalam permainan musik ensemble, pertama kita bahas musik ensemble itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan musik ensemble? Nah, ini coba diperhatikan, dipahami, ketika nanti bisa menjadi wawasan, jadi pengetahuan. Kemudian kalau soal diberikan dalam kegiatan-kegiatan latihan, kamu tidak bingung lagi dan tidak bertanya lagi apa yang dimaksud dengan musik ensemble. Nah, kata ensemble, anak-anakku, ini berasal dari bahasa Prancis. Jadi kata ensemble ini berasal dari bahasa Prancis. Apa yang dimaksud dengan ensemble? Ensemble kata orang Prancis artinya rombongan, ya, atau suatu rombongan musik, ya. Sedangkan pengertian ensemble menurut kamus musik adalah kelompok kegiatan musik dengan jenis kegiatan seperti yang tercantum dalam sebutannya. Jadi alat musik yang dimainkan secara bersama-sama, ya, itulah yang disebut dengan ensemble. Jadi bukan satu alat musik, tapi ada gitar, ada bass, ada drum, kemudian dimainkan menjadi satu irama, menjadi nada, menjadi lagu yang indah, dimainkan secara bersamaan. Itu namanya musik ensemble. Jadi musik ensemble adalah bermain musik secara bersama-sama dengan menggunakan, ya, dengan menggunakan beberapa alat musik, ya, jadi alat musik macam-macam, serta memainkan lagu-lagu dengan aransemen sederhana. Nah, menurut peranannya dan fungsinya, alat musik yang digunakan dalam bermain musik ensemble ini, musik apa saja yang bisa masuk ke dalam musik ensemble dimainkan secara bersama-sama. Nah, dalam teorinya, pertama yang bisa dimainkan adalah alat musik jenis melodis. Nah, jadi alat musik jenis melodis itu menjadi bagian dalam permainan musik ensemble. Nah, alat musik yang disebut dengan alat musik melodis ini fungsinya adalah untuk memainkan rangkaian nada-nada yang merupakan melodi lagu. Mana misalnya contohnya kolintang kalau alat musik daerah. Kemudian ada talempong. Kemudian lagi ada angklung. Nah, itu disebut alat musik melodis. Yang kedua, alat musik ritmis yang menjadi bagian alat musik ensemble yang dimainkan, yaitu alat musik yang digunakan berfungsi untuk mengatur irama sebuah lagu. Contohnya apa? Contohnya misalnya rebana, apalagi gong, kemudian apalagi gendang. Nah, itu termasuk kategori musik ritmis contohnya. Yang ketiga, dalam permainan musik ensemble, alat musik harmonis, yaitu alat musik yang digunakan, dia berfungsi untuk memainkan melodi lagu dan juga mengatur irama lagu. Misalnya apa? Suling, siter, dan kecapi.
Jadi alat musik ansambel yang dimainkan itu pertama alat musik melodis, kedua alat musik ritmis, ketiga alat musik harmonis. Tadi contoh-contohnya sudah dijelaskan ya. Kemudian anak-anakku sekalian yang berbahagia, alat musik tradisional di Indonesia. Nah, alat musik tradisional di Indonesia amat sangat banyak sekali. Bahasa ininya sangatlah beragam gitu, alat musik di Indonesia beragam. Nah, masing-masing daerah ini memiliki alat musik tentunya dengan karakteristik tersendiri. Itu tersebar di wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua Rawarote ya. Kemudian alat musik yang ada di Indonesia itu apa misalnya? Ada namanya seruni ya. Bukan seruni, serunai sebutannya. Nah, alat serunai ini adalah alat musik tiup. Bahasa musiknya alat jenis tiup ini adalah aeroponik ya, yang dikenal di Indonesia sebagai alat musik masyarakat Minang. Jadi masyarakat Minang menyebutnya serunai ya. Bagian unik dari serunai apa? Ujungnya itu mengembang lebar ya. Kemudian berfungsi untuk ujung yang melebar itu berfungsi untuk apa? Memperbesar volume suara ya. Kemudian asal mula serunai adalah puput serunai. Diduga ini berasal dari nama Sinai. Jadi Sinai, kemudian masyarakat kita menyebutnya serunai. Nah, alat musik yang diduga berasal dari lembah Kashmir itu India. Kamu pernah lihat orang India niup suling yang ular? Nah, mirip-mirip begitu. Di dataran utara India, alat musik Sinai diduga merupakan perkembangan dari alat musik pungi yang dipakai dalam musik para pemikat ular tradisional India. Nah, gitu. Jadi setelah masuk ke Indonesia, terutama di daerah Minang, maka itu disebut serunai. Setelah dikenal luas di Sumatera Barat, kemudian serunai menjadi populer, terkenal, dikenal sebagai alat musik tradisional Minang. Alat musik ini dikenal merata di Sumatera Barat, ya sekitar Minang, Padang dan lain sebagainya, terutama di bagian daratan seperti daerah Agam, Tanah Datar, Limokoto, serta di daerah pesisir pinggiran-pinggiran pantai Sumatera Barat sepanjang pantai Samudra Hindia. Alat musik ini, anak-anakku sekalian, sejak lama itu sudah dipopulerkan ke seluruh Indonesia ya, oleh para imigran Minang ya. Imigran itu pendatang Minang, dan juga telah dikenal sebagai alat musik tradisional di Malaysia dengan nama yang sama. Jadi orang Malaysia menyebutnya juga sama, serunai ya. Kadang-kadang memang antara Indonesia dengan negara tetangga Malaysia itu karena berdekatan banyak hal-hal budaya yang sama ya, baik dalam hal alat musik, bahasa, kemudian juga tentunya menu makanan yang sama, karena memang berdekatan, sama-sama bangsa serumpun, yaitu bangsa Melayu. Kemudian yang kedua, ada yang namanya kendang atau gendang. Kendang atau gendang tadi sudah dibahas di awal, adalah alat musik ritmis. Nah, instrumen dalam gamelan Jawa Tengah, salah satu fungsi utamanya kendang ini adalah mengatur irama. Instrumen ini dibunyikan dengan tangan, tentunya tanpa alat bantu. Jadi tangan saja, bukan tanpa alat bantu. Jenis kendang yang kecil, kendang itu ada ukurannya, ada kecil, ada sedang, ada besar. Kalau yang kecil itu disebut namanya ketipung ya. Jadi yang kendang yang kecil namanya ketipung. Yang menengah, yang sedang itu disebut namanya kendang cablon atau kembar. Pasangan ketipung ada satu lagi bernama kendang gede, biasa disebut kendang kali. Nah, kendang kali dimainkan pada lagu atau gending yang berkarakter halus seperti ketawang, gending, ketuk, kalih, dan ladrang irama dadi.
Bisa juga dimainkan cepat ya pada pembukaan lagu-lagu jenis lancaran. Ladrang irama tanggung untuk wayangan atau satu lagu kendang yang khas yaitu kendang kosek. Nah itu ya. Kendang kebanyakan dimainkan oleh para pemain gamelan tradisional yang sudah lama menyelami budaya Jawa ya termasuk juga Sunda. Kendang kebanyakan dimain sesuai naluri penggendang sehingga bila dimainkan oleh satu orang dengan orang lain maka akan berbeda nuansa. Jadi tidak ada trik, biasanya mengikuti instingnya gendang. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian, ada yang disebut celempung atau siter. Ya, celempung adalah alat musik petik di dalam gamelan Jawa. Ada hubungannya dengan kecapi di gamelan Sunda. Jadi mirip-mirip dengan kecapi. Biasanya senarnya 11 sampai dengan 13 senar. Nah, direntangkan dengan dua sisi antara kotak resonantor. Ciri khasnya satu senar disetel nada pelog dan senar lainnya disetel dengan selendro. Jadi bisa untuk lagu-lagu daerah, lagu-lagu lagu-lagu populer juga bisa dimainkan dengan menggunakan alat musik kendang atau siter. Nah itu untuk sementara anak-anakku sekalian pembahasan kita dengan ansambel musik. Nanti kita lanjutkan dengan alat-alat musik yang lain. Tentunya selamat mengerjakan tugas. Silakan kerjakan tugas. Halaman 24 ada latihan di situ, 5 soal dikerjakan seperti biasa. Selamat mengerjakan, sampai berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.